Di bagian yang terakhir tentang materi yang akan kita bahas. 26 ya, ini 26 orang. Mudah-mudahan ini sudah lengkap ya. Jadi di bagian terakhir ini tentang inverse matrix. Jadi inverse matrix ini yang pertama biasanya syaratnya atau materi utamanya yang awal itu ada operasi matrix, ada determinan, baru bisa masuk ke inverse matrix ya. Di sini ada pengertian inverse matrix, kemudian inverse matrix berorder 2x2, kemudian ada yang berorder lebih tinggi, kemudian ada yang menentukan inverse matrix dengan adjoint dan determinan. Nah, kita lihat bagian yang pertama itu pengertian inverse matrix. Di pengertian inverse matrix ini kita lihat ya, inverse matrix atau istilahnya itu matriks balikan. Itu adalah matriks yang apabila dikalikan dengan matriks bujur sangkar itu akan menghasilkan sebuah matriks satuan. Kemarin matriks satuan mudah-mudahan sudah familiar. Matriks yang diagonal utamanya itu 1 dan selain diagonal utama itu nilainya 0, itu matriks satuan. Matriksnya bujur sangkar ya. Jadi jika A itu merupakan sebuah matriks bujur sangkar, maka balikannya atau inverse-nya tadi kita tuliskan dengan notasi A seperti ini ya, A pangkat min 1 atau A inverse dari matriks A. Dengan ketentuan matriks A dikali dengan A inverse itu nanti sama dengan matriks identitas. Matriks identitas tadi matriks yang diagonal utamanya 1, selain diagonal utamanya 0. Ada beberapa sifat inverse matriks. Yang pertama, di sini jika ada matriks A dan B. Matriksnya itu berupa matriks bujur sangkar yang tipenya sama, bertipe sama, artinya ukurannya sama. Maka B inverse, A kali B inverse itu sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Kemudian yang kedua, inverse dari inverse matrix. Jadi ada matriksnya, ada inverse matrix, kemudian diinversekan lagi, hasilnya nanti kembali ke matriks A. Kemudian yang ketiga, di sini inverse matriks satuan. Itu adalah matriks satuan itu sendiri atau inverse dari matriks satuan ini sama dengan I atau matriks inverse-nya. Inverse dari matriks identitas atau matriks satuan itu sama dengan matriks identitas ya, yang tadi diagonalnya 1, diagonal utamanya 1. Kemudian inverse matriks transpose. Nah, kemarin ketika kita membahas tentang matriks itu ada yang kita sebut dengan matriks transpose ya. Matriks transpose itu matriks yang posisi barisnya kita putar jadi kolom. Begitu juga sebaliknya, kolom jadi baris. Nah, itu matriks transpose. Nah, inverse dari matriks transpose itu sama dengan matriks inverse yang ditranspozkan ya. Nilainya sama. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya atau poin berikutnya itu matriks inverse berorder 2x2. 2x2 ordernya 2x2. Di sini misal B itu merupakan inverse dari matriks A, maka kita dapat menentukan B. Yang jelas nanti harus ditentukan terlebih dahulu unsur-unsur dari BIJ, dari inverse-nya tadi, dari matriks B. Karena matriks B tadi kita sebut dengan matriks inverse. Di sini kita misalkan ada sebuah matriks A, inverse-nya kita lambangkan misalkan dengan B, B11, B12, B21, B22. Nah, menurut definisi inverse itu A kali B tadi, matriks A dikali inverse-nya di sini B.
itu sama dengan matrik identitas. Jadi misalkan ukuran atau ordonya 2x2 untuk A, nanti matrik inverse-nya juga 2x2 sama dengan matriks E atau identitas. Nah, dari sini mudah-mudahan masih ingat ada perkalian antar matriks kembalian. Kalau posisi yang pertama nanti A11 baris 1 kolom 1-nya berarti baris 1 kolom 1 nanti sama dengan baris 1 kolom 1 di sini. Kemudian yang berikutnya sama ya. Nah, baris 1 kolom 2 berarti ini hasilnya sama dengan 0 nanti. Baris 2 kolom 1 sama dengan 0, kemudian baris 2 kolom 2 sama dengan 1. Artinya nanti di sini ada 4 buah persamaan yang dibentuk dari perkalian 2 buah matriks ini. 4 buah persamaan yang muncul ya. Persamaannya yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi dari 4 buah persamaan ini, maka dapat ditentukan nanti B11-nya A22 dibagi dengan A11 dibagi A22 min A21 kali A12, B12 dan seterusnya sampai B22. Ternyata yang di bawah ini pembaginya itu tidak lain merupakan determinan dari matriks A. Karena B11-nya nilai A22 dibagi determinan A, kemudian B12-nya min A12 dibagi determinan A, kemudian B21-nya min berapa ini A21 dibagi determinan A sampai yang terakhir. Di sini ada syarat bahwa nanti suatu inverse dapat ditentukan kalau determinan A-nya tidak sama dengan 0. Ya. Kalau misalkan terjadi pembaginya atau determinan A-nya itu sama dengan 0, maka nanti nilai Bij atau elemen dari inverse matriknya itu tidak terdefinisi kalau determinannya sama dengan 0. Jadi ketika akan menentukan atau menghitung nilai determinan suatu matrik, itu cari dulu pertama kali nilai determinan dari matriksnya ya. Kalau itu misalkan matriks A, tentukan nilai determinan matriks A berapa. Kalau misalkan ketemunya determinannya sama dengan 0, berarti berhenti ya. Berhenti artinya matriks tersebut itu tidak terdefinisi untuk nilai inverse-nya ya. Atau bisa dikatakan nilai inverse-nya itu tidak ada ya, tidak ada. Sini ada contoh. Jadi ketika kita ketemu kasus seperti ini, pertama kali yang dilakukan cari dulu nilai determinan matriks ini. Kemarin untuk menentukan nilai determinan, kalau misalkan ordonya 2x2, itu tinggal dikali silang ya. Dan Ibu ingatkan kembali untuk penulisan determinan itu 2 tanda lurus ya, 2 tanda lurus seperti ini. Sedangkan ini simbol untuk matriks ya. Nah, determinan A berarti kali silang berapa ini? 24 dikurang 24. Artinya matrik ini punya determinan yaitu 4. Matrik ini adalah matrik non singular, artinya dia punya inverse nantinya. Kalau yang singular berarti dia tidak punya inverse ya. Kita lanjut ya. Sesudah nilai determinannya ada, ditentukan, baru kita cari nilai masing-masing B11, B12, B21, B22. Kalau sudah ketemu, disusun ya. Jadi matrik yang tadi kita sebut dengan matrik inverse dari matriks A. Determinannya di sini tadi 4. B11-nya itu A22, A22-nya 3 dibagi dengan 4, berarti 3 dibagi 4, 3/4. Dan B12-nya min A12 dibagi dengan 4. Min A12-nya 4
teman ada tanda minus pada rumusnya. Jadi min-nya ini dari rumus min 4 bagi 4 sama dengan min 1. Kemudian untuk yang B21-nya min A21, sini min A21, min 5/4 berarti min 5/4. Dan B22-nya A11, 8/4. 8/4. Jadi kita lihat di sini B11-nya itu bertukar sama yang ini. Kemudian yang ini ada tanda minus, untuk mengingatnya ini juga tanda minus, ya, jangan lupa. Setelah itu baru disusun. Jadi A inverse-nya tadi sama dengan, atau kita istilahkan dengan matriks B tadi 0,75, atau boleh juga ditulis 3/4, dan B12-nya min 1, B21-nya min 1,25, B22-nya sama dengan 2. Ini tadi matriks inverse atau inverse matriks yang ukurannya 2x2. Ada contoh berikutnya. Tentukan inverse matriks. Tentukan inverse matriks A. Ini ya. Langkah pertama tadi kita cari determinannya. Kita susun determinan A 24 dikurang 24, 0. Berarti matriks ini berupa matriks singular. Dia tidak punya inverse ya. Atau bisa juga dituliskan nilai inverse matriksnya tidak bisa didefinisikan karena determinannya sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita lihat ada inverse matriks yang ordernya lebih tinggi. Order lebih tinggi itu biasanya yang lebih dari 2x2. Salah satu cara, atau kalau berdasarkan pengertian di atas tadi, inverse matriks A, misalkan itu B ya. Ini ada matriks A, ukurannya nanti dimensinya lebih dari 2x2. Kemudian A tadi ada B-nya inverse-nya sama dengan I. Nah, di sini. Jadi ini mengandalkan perkalian dua buah matriks, baru nanti diselesaikan persamaannya. Kemudian yang ini, yang bagian terakhir, di sini menentukan inverse matriks dengan adjoint dan determinan. Nah, biasanya ini sering digunakan ya, yang menggunakan adjoint dan determinan. Mudah-mudahan masih ingat apa yang disebut dengan matriks adjoint. Kemudian ada juga determinan, matriks adjoint dan determinan. Jadi nanti inverse matriks ya yang menggunakan ini. Yang pertama kali nanti untuk menentukan inverse matriks kita bisa menggunakan adjoint dan determinan dari matriks yang diketahui. Jadi ada matriks, biasanya matriksnya berupa matriks bujur sangkar dan non singular. Jadi syaratnya sebelum menyelesaikan seperti yang pertama tadi, cari dulu determinannya, baru melangkah ke langkah-langkah berikutnya. Kalau di awal sudah diketahui determinannya sama dengan 0, berarti langkah-langkah berikutnya itu tidak perlu dilakukan. Bisa langsung ditentukan nilai, disebutkan bahwa inverse matriksnya tidak terdefinisi karena determinannya sama dengan 0. Nah, di sini kalau yang menggunakan ini, nanti tadi syaratnya determinan A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian ada matriks adjoint dari A. Masih ingat ya, ada ini kalau menggunakan, masih ingat ada minor, kemarin ada cofaktor. Ya, minor kemarin dengan menutup baris kolom tertentu ya. Kalau cofaktor itu nanti ada hubungan dengan minor. Cofaktor itu min 1 pangkat E plus J dikali minor EJ. Artinya nanti kalau pangkatnya bermainnya itu di pangkat genap, pangkat ganjil. Kalau pangkat genap dia tidak berubah tanda,
dari minor ke kofaktornya. Kalau pangkatnya ganjil, dia berubah tanda dari minor ke kofaktor. Nah, matriksnya disusun. Matriks yang dari elemen kofaktor itu disusun namanya matriks kofaktor kemarin. Nah, kalau matriks kofaktor di transpos itu posisi baris. Jadi kolom jadi baris, diagonal utamanya tetap, itu namanya matriks adjoin. Nah, yang digunakan di sini adalah matriks adjoin. Nah, sampai di sini kita lihat, di sini ada contoh yang menggunakan tadi adjoin dan determinan. Kita lihat yang matriks yang kecil dulu, yang ukurannya 2x2. Seperti di awal tadi, sebelum mengerjakan, menentukan nilai minor kofaktor, itu kita tentukan dulu determinan matriksnya. Di sini determinan matriks A-nya ternyata 4. Ya, artinya inversinya bisa ditentukan. Invers dari matriks A-nya bisa ditentukan. Kita tentukan minor-minornya. Kalau minor-minor, kebetulan ini masih yang 2x2. Bisa aja sebenarnya kita menentukan menggunakan yang di awal tadi B11 sekian, B12, B21, B22 sekian. Cuman itu tidak kita gunakan, kita mencoba menggunakan yang bantuan determinan dan adjoin. Kalau minor 1, berarti kalau matrik 2x2 yang minor 1, berarti kita tutup baris pertama, kolom pertama yang kita ambil minor 1-nya berarti 3. Minor 21, minor 12 berarti 5. Ya, minor 21 kita tutup seperti ini berarti 4. Dan minor 22-nya yang kita tutup berarti 8. Minor 11 sampai minor 22-nya sudah ketemu. Cuman yang kita perlukan itu nanti kofaktornya. Kofaktornya masih ingat, ini kofaktor min 1 pangkat IJ kali MIJ. Kofaktor satu-satunya di sini berarti karena ini indeksnya genap, tidak berubah tanda. Kemudian kofaktor 1-2-nya ganjil, ya, I plus J-nya berubah tanda. Kemudian kofaktor 21-nya ganjil, dia berubah tanda. Kemudian kofaktor 22-nya jumlahnya genap, tidak berubah tanda. Nah, ini kita susun. Ini namanya matriks kofaktor kemarin 3, kemudian min 5, kemudian min 4, kemudian 8. Nah, matriks kofaktor ini kita transpos yang tetap diagonal utama. 3, 8, kemudian min 4 ke min 5. Begitu juga sebaliknya. Ini matriks adjoinnya. Nah, yang inversnya tadi, matriks adjoin A dibagi determinan A. Matriks adjoin A-nya kita tuliskan. Ini kita tuliskan di sini dibagi dengan determinan A. Hasilnya 3/4, 0,75 min 4 bagi 4 min 1, min 1,25, kemudian 2. Nah, kita bandingkan dengan yang sebelumnya tadi. Jadi kalau di sini tadi yang menggunakan minor penyelesaian menggunakan adjoin dan determinan itu, langkah pertamanya tadi sama, tentukan dulu determinannya. Kalau determinannya ada, baru lanjut ke langkah berikutnya. Minornya ditentukan, kemudian kofaktornya juga ditentukan, disusun matriks kofaktornya. Setelah disusun, ditranspos. Nah, hasil transposnya itu yang kita sebut tadi dengan matriks adjoin. Determinannya tadi inversnya matriks adjoin dibagi dengan determinan dari matriks A. Ketemu hasil yang ini inverse matriks dari A. Itu kalau yang 2x2. Yang 3x3 sama ya, sama langkahnya, berarti tentukan dulu determinannya berapa.
Kalau sudah, baru cari seluruh nilai minor. Seluruh nilai minornya ketemu, cari seluruh nilai kofaktor. Kalau sudah ketemu, disusun yang matriks kofaktornya. Setelah disusun matriks kofaktornya, ditranspos ya. Nah, setelah ditranspos, itu tadi sudah jadi matriks adjoint. Matriks adjointnya dibagi dengan nilai determinan yang diketahui. Sudah ketemu nilai inverse matriknya. Nah, ini kalau kita lihat, tadi seperti yang disebutkan tadi, determinannya dulu dicari. Setelah determinannya ketemu, ya, ada, baru langkah-langkah minornya dicari semua. Mudah-mudahan sudah atau masih ingat cara mencari seluruh minornya. Di sini kebetulan kofaktornya menggunakan huruf B ya, langsung ke B. Cuman boleh saja tuliskan A aja boleh, silakan ya. Karena kebetulan tadi matriksnya kita sebutkan dengan matriks B, jadi menyesuaikan namanya. Jadi kofaktor BIJ itu disusun, setelah disusun, ditranspos, ini tanda transpos ya, namanya jadi matriks adjoint. Matriks adjoint ini dibagi dengan determinan dari matriks B, hasilnya ketemu nih. Nah, ini tadi yang menentukan nilai determinan menggunakan adjoint dan determinan ya. Mudah-mudahan karena ini ada kaitannya langsung dengan materi sebelumnya, mudah-mudahan bisa diikuti. Jadi sebenarnya ada tadi yang pertama dibahas tentang matriks yang ukurannya 2x2 ya, inverse-nya itu tinggal kali silang determinannya. Kalau sudah ditentukan determinannya, masuk ke rumus yang seperti ini ya, rumus ini ya, yang sebenarnya tadi awalnya dia pendekatannya dari perkalian antara A dengan inverse-nya itu berupa matriks identitas ya, matriks identitas ketemu 4 buah persamaan yang akhirnya dibentuk untuk bisa menentukan nilai masing-masing elemen dari B11 sampai B22. Nah, yang terakhir tadi kita coba menentukan nilai inverse matrix dengan menggunakan adjoint dan determinan. Sama seperti di awal tadi, kalau mau menentukan inverse, tentukan dulu determinan matriksnya. Nah, di bagian ini, setelah determinannya diketahui, kalau determinan tidak sama dengan 0, baru lanjut cari minor, kemudian kofaktor. Kofaktornya disusun berdasarkan elemen-elemen yang diperoleh, namanya jadi matriks kofaktor. Nah, di transpos tadi posisi baris jadi kolom jadi baris, itu yang merupakan matriks adjoint. Nanti dibagi dengan determinan A, ketemu matriks inverse-nya ya. Nah, di sini nanti di bagian yang Ibu bagikan tadi ada soal. Soal yang pertama sebelum diselesaikan ini ada 1, 2, 3. Soal 1, 2, 3 ini yang ordonya 2x2. 2x2 ya. Nanti ini carilah inverse matrix yang diberikan. Inverse matrix yang diberikan ya. Cari dulu determinannya berapa. Kalau yang nomor 1 determinannya berapa? Nomor 1 determinannya berapa? Berapa determinannya 1? 0 ya, Bu. Kali silang. 1 kali 5. 0, Bu. Dikurang 2 kali 3. Berapa? 1 kali 5 dikurang 2 kali 3. Berarti berapa? 0. 0. Masa? 2 kali 3. 1, Bu.
1 atau -1? -1 ya. Berarti nanti yang nomor 1 itu ada infusnya, tinggal ditentukan. Coba aja nanti 2 cara ya? Atau salah satu cara dulu dicoba ya, salah satu cara. Cara bolehlah yang 2x2 bebas ya, mau cara pertama, mau cara yang kedua. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2-nya determinannya berapa? Nanti dicari infusnya yang nomor 1 tadi. Nomor 2 determinannya 1. 1 ya. Nomor 3. 48. Berapa yang benar berapa? 0. Ya. Nah, kalau 0 berarti nanti infusnya tidak ada ya. Infusnya tidak terdefinisi ya. Cuman ditulis seperti tadi, karena determinannya sama dengan 0, maka informasinya, infus matriknya tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi, atau tadi matriknya masuk matrik yang singular ya. Kemudian yang keempat itu nanti coba menggunakan, jadi ada 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8. Cuman dari 4 sampai 8 ini tidak semuanya juga seperti yang awal tadi, seperti nomor 1, 2, 3 itu tidak semuanya yang diselesaikan. Artinya ada yang kemungkinan salah satunya determinannya sama dengan 0. Coba selesaikan menggunakan yang adjoin dan determinan. Menggunakan adjoin dan determinan. Nah, untuk menentukan determinannya, boleh aja bebas mau pakai ekspansi kofaktor, boleh. Karena kalau ekspansi kofaktor kan dari yang minor kofaktornya bisa digunakan, atau mau pakai sarus juga boleh. Ya. Atau yang terakhir kemarin menggunakan sambil latihan reduksi baris ya, sambil latihan bisa menggunakan reduksi baris juga boleh. Jadi ada nanti tugasnya mulai nomor kalau mau cepat tuh sebenarnya untuk menentukan nilai determinan, saudara bisa buat di Excel misalkan. Di Excel ya, perkalian-perkaliannya itu. Ya. Jadi tugasnya nanti nomor 1 sampai nomor 8. Tapi tadi 1, 2, 3 hanya nomor 1, 2 aja yang langsung diselesaikan. Bisa langsung dimasukkan ke rumus, tinggal yang 4, 5, 6, 7, 8. Nanti dicari dulu determinannya. Kalau ketemu determinannya sama dengan 0, tadi berarti berhenti itu diberi keterangan infusnya tidak terdefinisi karena matriknya, karena determinannya sama dengan 0, kemudian matriknya tadi masuk dalam matrik yang singular ya. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Jadi materi kita sebenarnya sudah selesai, ini materi terakhir. Cuman nanti kita lihat di minggu-minggu ke depan, kalau memang ada yang perlu pembahasan yang lebih mendalam, nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk sementara, tugas hari ini itu nomor 1 sampai nomor 8. 1 sampai nomor 8. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nanti pengumpulannya Ibu share link-nya ke ketua kelas ya. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Dikumpulkannya nanti besok ya, besok jam 10. Linknya nanti Ibu bagikan mulai hari ini ke ketua kelas. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mudah-mudahan cukup ya, mudah-mudahan cukup.
apa yang kita sampaikan tentang impuls matrik, karena materinya sebenarnya ada kaitannya langsung dengan materi sebelumnya, terutama pada determinan, ya. Kira-kira cukup ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Ada 25 orang ya, Bang. Cukup ya kira-kira ya? Kalau nggak ada, tadi materinya tinggal dicoba dipelajari. Tugas ini ada di materi yang tadi dibagikan. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Tinggal linknya nanti Ibu bagi ke ketua kelas ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat tidur, teman-teman. Pikir-pikir. Pulang. Bila nak Banjar? Tanggal 17. Tanggal 17, tanggal 20. Ya, sawa tuh yang ampih apa? Karena aku lagi membeli alma. Santai bos. Gak bos dulu kita. Ya, Pik. Sebulan lagi nih. Apa bang? Login Pik. Login kah? Ini di apa login? Ayo dah. Kadang ini parak tuntung Jepang musuhnya slow hand lah. Waduh, sombong amat. Ini pada hijaunya man login. Kena bila saya tuntung dia balik. Sumat lagi nah.